Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan ke-10 ini, eh, mata kuliah e-bisnis kita akan membahas mengenai Enterprise Resource Planning atau disingkat dengan ERP. Yang sebelumnya pada pertemuan 9 kita telah membahas mengenai e-government. Nah, jadi untuk ERP ini sendiri itu terdiri dari 3 elemen kata. Antara lain yang pertama adalah enterprise atau yang berarti perusahaan maupun organisasi ya. Kemudian ada resort, itu merupakan sumber daya. Dan kemudian elemen kata yang ketiga yaitu planning atau kita biasa menyebutnya dengan perencanaan. Nah, dari ketiga kata ini itu mencerminkan sebuah konsep yang berujung kepada kata kerja yaitu planning, yang berarti bahwa ERP ini menekankan kepada aspek perencanaan dari suatu perusahaan. Nah, ini untuk konsep dasar ERP, ini adalah uh, bagannya ya atau diagramnya. Di sini terdapat front office dan juga back office. Jadi untuk ERP ini sendiri merupakan suatu program yang berfungsi mengelola berbagai aktivitas operasional di perusahaan. Yaitu ini ada yang front office dan juga back office. Di situ kan banyak bagian-bagiannya gitu. Jadi melalui sebuah jaringan yang terintegrasi atau saling terhubung antara satu dengan yang lain, suatu departemen itu dengan menggunakan ERP dapat mengakses data ke departemen lain dengan mudah. Itulah manfaat yang bisa didapatkan jika suatu perusahaan menggunakan Enterprise Resource Planning. Nah, untuk sistem ERP ini mengintegrasikan informasi dan juga proses-proses uh, yang berbasis informasi pada satu bagian ke bagian yang lain dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di sini ERP terdiri atas beberapa subsistem atau modul, yaitu ada yang sistem finansial, ya, financial application, manufacturing, kemudian ada yang namanya sistem distribusi, kemudian sistem inventory, sistem human resource, dan lain sebagainya. Di mana sistem-sistem yang terintegrasi ini saling terhubung ya dengan sebuah database terpusat. Database ini menyimpan menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing subsistem itu. Jadi subsistem di sini mewakili sebuah bagian dari fungsionalitas suatu organisasi pada suatu perusahaan. Enterprise juga atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem informasi yang dapat membuat sebuah usaha bekerja menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Kenapa? Karena sistem ini dapat mengkoordinasi fungsi internal suatu perusahaan. Dan sistem ERP ini pada saat ini, apalagi di zaman yang modern ini ya, itu sudah banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan e-bisnis maupun e-commerce. Jadi dapat disimpulkan di konsep dasar ERP ini bahwa definisi dan juga deskripsi ERP atau Enterprise Resource Planning ini dapat disimpulkan bahwa adanya aspek perencanaan yang terintegrasi di suatu organisasi atau perusahaan, di mana dengan tujuan agar dapat merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik dan juga dengan maksimal. Tentunya untuk membuat suatu ERP ini berdasarkan kepada kebutuhan pelanggan agar suatu e-commerce atau suatu e-bisnis itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi pelanggan itu setia terhadap produk yang suatu perusahaan ciptakan. Kemudian di sini ada klasifikasi sistem informasi yang ada pada ERP.
ada 3 level, yaitu ada top level, kemudian middle level atau level tengah, atau level atas ya. Kemudian low level itu operasional, ya, yang paling eh, rendah ya levelnya. Di sini top level ada EIS atau Executive Information System, yaitu terdiri dari strategi support. Nah, di mana di sini contoh dari top level itu merupakan top management, yaitu manajer-manajer ya yang berada pada posisi ini. Misalnya manajer yang ada di top level itu ada presiden perusahaan, ada CEO, kemudian CFO, CIO, dan juga wakil presiden. Itu adalah contoh dari eh, top level ya. Jadi manajer-manajer yang berada di level ini itu bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan tujuan suatu perusahaan dalam jangka yang panjang. Jadi bertanggung jawab penuhnya suatu perusahaan ada di top level ini. Kemudian ada middle level atau di sini decision support system atau disingkat dengan DSS. Jadi middle management ini yaitu contohnya manajer yang seringkali bertanggung jawab atas keputusan jangka pendek. Nah, bedanya dengan top level itu keputusan jangka panjang ya. Kalau yang middle itu keputusan yang jangka pendek. Yaitu contohnya eh, di area manajer perbagian, kemudian kepala bagian, kepala divisi, atau kasih. Itu contoh yang dari middle level. Selanjutnya ada first line atau disebut juga dengan low level atau level yang paling bawah di perusahaan. Di sini ada TPS atau Transaction Processing System dan juga Database Management System. Nah, untuk first line manager ini atau low level ini biasanya para manajer sangat terlibat dengan langsung terlibat dengan karyawan. Karyawan-karyawan yang mengerjakan proses produksi sehari-hari. Makanya di sini ada operasional ya, yaitu karyawan yang mengerjakan proses produksi. Contoh first line atau low level di sini yaitu um, apa namanya supervisor, kemudian mandor dan lain-lain. Nah itu. Nah, di sini kekuatan ERP itu integrated atau saling berhubungan melalui proses input, kemudian uh, pemrosesan, dan juga ada output. Yaitu antar bagian satu dengan bagian yang lain itu saling berrelasi. Jadi konsep integrasi sistem itu merupakan konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara sesuai dengan keperluan atau kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Jadi ini adalah kekuatan dari ERP. Jadi kita itu benar-benar saling terhubung, tidak yang bekerja sendiri-sendiri gitu. Nah, ini pandangan modern para manajemen, yaitu dari level um, top, middle, dan juga low. Untuk evaluasi aplikasi ERP, ini berawal dari tahun 1960-an. Sebelum ada ERP itu ada MRP, kemudian ada Cosworth MRP, kemudian Manufacturing Resource Planning atau MRP 2, dan juga ada selanjutnya ERP, dan sekarang ini ERP pada tahap 2. Untuk penjelasannya, evaluasi aplikasi ERP yang tahap pertama yaitu MRP atau disebut dengan Managerial Requirement Planning merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Jadi bahan-bahan ya, berhubungan dengan kebutuhan bahan-bahan. Kemudian tahap yang kedua
Ini ada closed loop MRP di tahun 1970-an ya. Merupakan deretan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, tapi pengembangan dari MRP itu sendiri yang terdiri atas alat bantu dalam menyelesaikan masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Selanjutnya yang tahap ketiga ada MRP tahap kedua, yaitu pengembangan dari closed loop MRP. Merupakan eh, pengembangan itu tadi ya, jadi ditambahkan 3 elemen, perencanaan, penjualan, dan juga operasi. Yang tadi muncul perencanaan, sekarang ditambahkan ketiga elemen. Kemudian untuk tahap yang keempat, yaitu ERP itu sendiri. Nah, yang sedang kita bahas, ERP, yang jelas semakin berkembangnya zaman, pasti sistem itu akan semakin berkembang gitu ya. Di sini ERP merupakan perluasan dari ERP 2, yaitu perluasannya itu pada beberapa proses bisnis, antara lain integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan eh, maksud untuk mempermudah suatu perusahaan dalam mengelola bagian-bagiannya itu tadi ada keuangan, rantai pasok, dan fungsi-fungsi organisasi yang lain. Nah, yang tadi sebelum MRP itu baru 3 ya, yaitu perencanaan penjualan dan uh, operasi, dan sekarang ada integrasi keuangan juga. Kemudian untuk tahap yang kelima, yaitu Extended ERP atau ERP 2 yang saat ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan. Yaitu merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000, serta lebih kompleks dari ERP yang sebelumnya. Yang saya katakan tadi, pastinya jika ada perkembangan atau pengembangan itu pasti menjadi lebih baik ya, lebih kompleks. Nah, ini ada cakupan fungsional ERP. Yang pertama ada sales and distribution. Nah, tugasnya yaitu menyusun, membagi, dan juga apa ya, mengupayakan pencapaian target penjualan dalam area cabang atau region. Jadi sales and distribution ini memastikan suatu operasional distribusi dalam area berjalan yang harus sesuai dengan standar dan juga harus terjalin relasi atau kerjasama yang baik dengan perusahaan lain serta berusaha untuk tidak ada hambatan dalam kegiatan penjualan maupun distribusinya. Jadi pada intinya sales and distribusi ini berhubungan dengan penjualan dan juga proses distribusi suatu perusahaan gitu ya. Selanjutnya yang kedua di sini ada material manajemen. Ya. Jadi untuk material manajemen ini tugasnya yaitu yang mengelola material atau bahan ya, bahan baku untuk produksi. Jadi pengelolaan ini mulai dari awal, kemudian diproses sampai akhirnya menjadi produk jadi yang siap dikirim kepada pelanggan. Itu mengelola atau menyediakan material atau bahan untuk produksi. Selanjutnya yang ketiga di sini ada manufacturing atau pabrikan ya, namanya manufacturing atau pabrikan, yaitu untuk melakukan proses pembuatan yang tadi material manajemen itu menyediakan bahan baku. Nah, manufacturing atau pabrik ini melakukan proses pembuatan atau pengelolaan ya terhadap bahan bakunya atau bahan mentah yang telah disediakan oleh bagian manajemen material. Jadi setelah bahan setengah jadi sampai menjadi bahan jadi yang benar-benar sudah siap untuk dipasarkan kepada para pelanggan. Itulah tugas dari manufacturing. Selanjutnya ada human resource, ya berhubungan dengan manusia, sumber daya manusia. Nah, divisi ini
tidak asing pastinya bagi kalian ya, untuk kalian. Jadi divisi sumber daya manusia ini merupakan bagian yang terpenting pada suatu perusahaan. Karena pastinya suatu perusahaan berjalan itu jika ada sumber dayanya gitu ya. Kalau nggak ada sumber dayanya ya udah nggak bakal berjalan gitu. Jadi tugas dari human resource atau bagian sumber daya manusia ini menopang dari kesuksesan suatu perusahaan. Itu tugasnya mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerjaan pada suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada project management. Nah, project management di sini berfungsi atau tugasnya yaitu memastikan bahwa setiap rencana yang berkaitan dengan proyek atau berkaitan dengan suatu perusahaan atau rencana perusahaan itu harus sesuai dengan tujuan awal dari perusahaan itu sendiri. Nah, misalnya eh, sebagai project manager kamu itu harus terus melakukan update ya, atau pengembangan proses yang sedang berjalan pada stakeholder dan juga menyampaikan permasalahan apa saja yang nantinya terjadi di lapangan. Itu adalah tugas dari project management. Untuk selanjutnya ada yang namanya financial dan accounting. Bagian financial accounting. Yang namanya finansial pasti berhubungan dengan yang namanya keuangan ya. Jadi di sini tugasnya bertanggung jawab atas kebenaran semua transaksi finansial yang dimasukkan ke dalam buku besar. Jadi satu perusahaan itu memiliki buku besar ya atau laporan keuangan. Jadi tugas financial accounting ini juga memastikan bahwa saldo yang tersisa adalah benar dan juga memastikan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan itu dibuat dengan akurat. Tidak ada yang namanya penyelewengan dana atau korupsi. Itu adalah tugas dari financial and accounting. Nah, ini contoh dari apa namanya search aplikasi Maya SAP. Jadi proses bisnis tipikal yang disederhanakan dari proses bisnis modern. Ini adalah short My SAP. Nah, ini adalah contoh penerapan aplikasi MySI pada BKN ya. Nah, ini untuk gambarannya kalian juga bisa lihat sendiri di Google. Nah, ini namanya MySAPK BKN. Jadi merupakan aplikasi milik Badan Kepegawaian Negara. Tujuannya adalah untuk memudahkan PNS dalam mendapatkan pelayanan kepegawaiannya. MySAPK ini merupakan aplikasi berbasis Android yang mudah dalam penggunaannya. Jadi jelas mempermudah suatu perusahaan untuk mendapatkan data-data PNS gitu ya. Nah, ini memudahkan dalam kegiatan administrasi PNS. Nah, ini contohnya seperti input gaji, kemudian em, profil atau ubah data. Jadi suatu perusahaan itu tidak perlu mengubah, maksudnya suatu contohnya PNS itu tidak perlu harus menghubungi suatu pemerintahan untuk mengubah datanya, tapi bisa lewat by SAP ini gitu. Nah, ini fitur-fitur yang ada di SAPK BKN. Ada profil PNS yang jelas itu terdiri dari biodata PNS itu sendiri. Nah, ini ubah data. Ada MyEKP atau fitur kepegawaian elektronik. Kemudian ada autentifikasi SK, pelacakan, kemudian personalisasi, dan lain sebagainya. Yang jelas, aplikasi MySAP ini memudahkan PNS dalam atau ASN ya, memudahkan ASN dalam menyimpan data atau informasi. Kemudian memudahkan dalam menyampaikan informasi pribadi atau data diri ke
database BKN itu sendiri, dan lain-lain. Yang jelas dengan adanya ERP atau sistem ERP ini sangat memudahkan suatu perusahaan atau suatu badan di kepemerintahan. Contohnya ini, BKPBD. Ya. Kemudian untuk selanjutnya ada pendekatan implementasi dari ERP. Yang pertama ada the Big Bang, kemudian ada step by step atau fast approach, kemudian ada small bang atau pilot approach. Di sini the Big Bang itu merupakan strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh fungsi perusahaan. Kemudian step by step ini atau phase approach melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait. Jadi kalau the Big Bang itu langsung mengimplementasikan fungsi dari suatu perusahaan, fungsi-fungsi yang ada di suatu perusahaan diaplikasikan semua. Sedangkan phase approach itu sedikit demi sedikit, gitu ya. Kemudian ada small bang. Di sini pembuatan model implementasi pada salah satu sheet atau fungsi perusahaan sebagai pilot project. Ini lingkupnya lebih kecil daripada step by step. Nah, ini. The Big Bang itu strategi penerapan seluruh model dalam paket ERP secara simultan di seluruh fungsi perusahaan. Kelebihannya hanya memerlukan sedikit interface antara sistem lama dengan sistem baru. Karena kan sudah lengkap ya. Jadi sangat efisien dari segi waktu dan juga hasilnya pastinya optimal karena seluruh fungsi sudah ada di dalamnya. Sedangkan kekurangannya implementasi yang kompleks sehingga risiko kegagalan tinggi. Jadi semisal ada error pasti susah dideteksi gitu ya. Nah, kemudian ada step by step. Ini tadi tahapnya itu modul yang terkait ya, membereskan sedikit demi sedikit. Seluruh proses bisnis harus terlebih dahulu disiapkan. Kemudian kelebihannya ya adalah kompleksitas dapat dikurangi karena tidak semua bagian ada. Kemungkinan terjadinya perbaikan proyek yang akan data akibat konsultan internal, ongkos tidak terlalu membebani. Kekurangannya waktu implementasi keseluruhan lebih panjang. Manfaat dari ERP hanya dapat dirasakan sedikit demi sedikit, akibatnya hasil tidak optimal. Nah, karena tidak keseluruhan fungsi, jadi pasti perlu pengembangan sedikit demi sedikit. Dan tentunya membutuhkan waktu yang panjang gitu ya, seharusnya udah selesai semua tetapi masih dalam tahap itu karena dilakukannya step by step. Kemudian pendekatan implementasi ERP ada small bang. Ini tadi pembuatan model implementasi pada salah satu sheet atau fungsi perusahaan sebagai pilot project dan diteruskan ke fungsi dan sheet yang terkait. Kelebihannya dia relatif mudah karena hanya penghubungan dengan beberapa bagian. Kemudian kompleksitas berkurang karena tidak lengkap. Kekurangannya yaitu membutuhkan banyak kostumisasi akibat adanya operasi spesifik atasan. Nah, ini kunci sukses pada ERP harus diperhatikan dari organization dan juga teknologikal. Persepsi mengenai sistem informasi. Di sini ada dua pandangan, yaitu pandangan IT sebagai cost dan juga pandangan IT sebagai aset. Kemudian ada keuntungan implementasi dari ERP. Nah, di sini infrastruktur. Jadi infrastruktur atau prasarana itu merupakan seluruh struktur dan juga fasilitas dasar ya, baik itu fisik maupun sosial, seperti contohnya bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan, dan lain sebagainya.
yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Jadi jelas pada implementasi ERP, infrastrukturnya itu pasti lengkap gitu ya, terstruktur gitu. Kemudian menerapkan penggunaan aplikasi yang diperlukan. Penggunaan aplikasi di mana teknologi adalah satu-satunya solusi perkembangan zaman ya. Jadi pasti teknologi itu menjadi salah satu alternatif untuk semakin berkembang. Penggunaan aplikasi dengan return yang dirasakan secara langsung, kemudian penggunaan aplikasi dengan return yang dirasakan secara tidak langsung, di mana teknologi yang merupakan suatu keharusan, kemudian aplikasinya itu strategis, dan juga IT sebagai media transformasi. Sedangkan untuk kelemahan implementasi ERP, yang pertama terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP. Kemudian sistem ERP sangat mahal, ya jelas karena walaupun mahal tetapi memudahkan suatu perusahaan gitu ya. Perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Nah, ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang jelas, apapun itu sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelemahan selanjutnya, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Terlalu kompleks karena berkaitan dengan semua bagian-bagian. Nah, ini data dalam sistem ERP berada dalam tempat Jepang. Contohnya itu pelanggan, data keuangan, ada data pelanggan, ada data keuangan gitu ya. Hal ini dapat meningkatkan risiko kehilangan informasi sensitif jika terdapat pembobolan sistem keamanan. Ini adalah contoh dari kelemahannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan ke-10 di mata kuliah bisnis. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian materinya. Dan terima kasih untuk yang sudah um, menyimak ya atau mempelajari materi yang telah saya share. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.